Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron masih menjadi polemik. Reaksi keras terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Sabtu lalu Presiden Jokowi bahkan mengeluarkan pernyataan resmi dengan mengatakan bahwa tindakan Macron melukai perasaan umat Islam di dunia, bukan hanya di Indonesia. Lalu apakah polemik ini akan memengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Prancis? Kita bahas bersama Mas Duki Baidowi, Jubir Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Ma'ruf Amin. Lalu ada pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Teuku Reza Shah, serta Hasibullah Sastrawi, pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam. Selamat malam Bapak-Bapak, saya ke Kiai Mas Duki dulu. Selamat malam Mas Aiman. Assalamualaikum Kiai Mas Duki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tahu bahwa hari Sabtu lalu Pak Wapres Pak Ma'ruf Amin telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam Presiden Macron. Saya ingin kemudian menyampaikan kembali apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Wapres, Pak Mas Duki. Kiai Mas Duki bisa menyampaikan apa sesungguhnya menjadi poin penting yang disampaikan oleh Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Ya, saya kira Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden tentu saja sikapnya sama ya secara prinsip dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Jadi mengecam ya terhadap pernyataan Presiden Prancis ya, yang jelas-jelas itu pernyataan itu mengeneralisasi gitu ya antara paham orang yang relatif terbatas mengenai keislaman dengan paham dengan Islam, wahyu itu sendiri. Wahyu sebagai sebuah konsep disamaratakan dengan pemahaman orang, dan itu pun antara satu kelompok dengan kelompok yang lain bisa berbeda-beda. Saya kira mengeneralisasi seperti itu jelas menyinggung perasaan umat Islam. Ya, meskipun mengecam juga bahwa ada tindakan kekerasan di sana. Bagaimana? Bahwa ada tindakan kekerasan di dua kota, di Nice dan kemudian di kota lainnya di Perancis. Dua hal itu memang disampaikan juga oleh Wapres. Betul, saya kira persoalannya kan tindakan kekerasan, ada reaksi dan aksi. Itu kan saya kira tindakan orang per orang. Dan tidak bisa itu dihubungkan dengan agama. Betul, tidak disebutkan oleh Macron. Saya kemudian berkesimpulan dua. Saya ingin langsung saja ke Pak Mas Duki. Jadi yang dipermasalahkan adalah dua pernyataan Macron. Yang pertama adalah teroris Islam, disebutkan agama di situ. Kemudian yang kedua tetap memperbolehkan sirkulasi, distribusi, penyebaran dari kartun yang menghinakan Nabi Muhammad SAW. Justru di situ letak masalahnya. Letak masalahnya itu pada kartun Nabi Muhammad yang sebenarnya selama ini sudah Islam singgung dan berulang-ulang kejadiannya seperti itu. Tetapi kan juga atas nama konstitusi dan kebebasan Prancis masih tetap dipertahankan seperti itu. Jadi kalau kita lihat inti masalahnya itu sebenarnya kan pada substansi sebenarnya Islamofobia yang direproduksi terus-menerus sana. Dan ini saya kira kalau begini terus ya mungkin tidak akan bisa menyelesaikan persoalan kan, karena itu akan menjadi masalah terus-menerus. Apakah akan seperti ini? Nah, itulah sebabnya maka kemudian kita ya semuanya di seluruh dunia termasuk pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas supaya ada persoalan-persoalan yang bisa disampaikan di situ. Meskipun di luar sana berkembang juga soal teroris Islam, ia tidak boleh harusnya kemudian menyamakan agama dengan tindakan kekerasan terorisme karena terorisme tidak mengenal agama. Pertanyaan kemudian adalah soal benturan antara toleransi dengan kebebasan ekspresi. Bagaimana kemudian ini disikapi oleh Wapres Ma'ruf Amin? Ya saya kira kan kebebasan ekspresi itu kan ya ada kalau kita kan ada batas ya. Dia sebagai sebuah negara kan juga berhubungan dengan negara lain. Tidak bisa saya kira kebebasan yang seperti itu kemudian diteruskan seperti itu, dan di situ ada umat Islam di Perancis kan. Nah soal ini saya kira perlu ya didialogkan, dan itu tantangan buat kita sebenarnya agar dialog ini bisa menyelesaikan masalah, karena tidak bisa aksi dan reaksi terus-menerus seperti ini. Sampai kapan selesai?
Saya kira ini menyangkut soal ketersinggungan dan ini saya kira harus diselesaikan. Baik, tentu sebagai umat Islam kita semua bisa paham bahwa ada ketersinggungan di situ. Meskipun mereka kemudian beranggapan bahwa ini kebebasan ekspresi. Dua hal yang mungkin tidak akan pernah ketemu. Saya ke Bung Teguh Reza Shah. Bung Teguh, bagaimana kemudian Anda melihat ini? Ini bisa menjadi ketegangan yang permanen, yang abadi. Saya perhatikan respons dari kalangan masyarakat Muslim itu merata ya. Ada yang mantan jajahan Perancis, ada yang tidak merupakan jajahan Perancis, tapi frekuensinya sama. Jadi prinsipnya adalah janganlah pernah menyetarakan atau menggabungkan agama dengan aksi-aksi kekerasan, entah itu namanya radikal ataupun terorisme, karena hal ini berpotensi memecah belah Islam dan doktrin Islam adalah uwatan wasaton, di mana kami semua adalah satu sistem yang saling berhubungan satu sama lain, dan kami tidak secara akidah Islam mengenal prinsip-prinsip Islam radikal maupun Islam teroris. Jadi hal ini yang tidak disadari oleh Macron adalah kritiknya yang sebenarnya berlaku internal itu berdampak kepada kekisruhan di level global. Dan yang kisruh ini sudah sulit dikendalikan. Kita sudah melihat banyaknya aksi-aksi demo, kita juga sudah melihat aksi boykot, dan kemudian masih untung hanya bersifat kepada produk-produk Perancis. Dan saya hanya berharap tidak terjadi aksi-aksi lanjutan yang merusak hubungan bilateral antara Perancis. Itu yang dikhawatirkan, karena lain. tidak akan pernah ketemu kemudian antara dua mazhab ini. Satu mazhab yang kemudian memang meyakini Al-Quran dan Al-Hadis bahwa ada penghinaan adalah dosa yang besar dan kemudian wajib, hukumnya kemudian sangat wajar untuk tersinggung. Tapi kemudian ada juga dari pihak-pihak di luar sana yang mengatakan bahwa ini bagian dari kebebasan berekspresi. Dua hal yang tidak akan pernah ketemu di lingkup yang kemudian global. Saya ke Bung Hasibullah Sastrawi. Anda melihat hal yang sama? Kalau kita bicara hal yang sama ini, maka ketegangannya akan permanen. Kita nggak tahu nanti ke depan. Ya, yang pertama Bung Aiman, saya ingin melihat yang terjadi hari ini, banyaknya respon dari sana sini menunjukkan bahwa yang dilakukan yang terjadi di Prancis, terutama pengkartunan baginda Nabi Muhammad itu yang kemudian direspon oleh Macron dan beberapa peristiwa lain, itu menunjukkan bahwa kejadian itu menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip keislaman, dengan prinsip Prancis itu sendiri, atau bahkan dengan nilai toleransi yang kita gaungkan bersama-sama di panggung dunia. Kenapa? Karena tadi persis kata Bung Aiman, memang ini soal kebebasan, tapi Anda sudah menyeberang teritori nilai. Anda melukis tentang sesuatu yang itu bukan di Prancis. Seandainya yang dilukis itu adalah Presiden Macron atau siapapun simbol-simbol Prancis, mau digambarkan seperti apapun, itu dalam tanda kutip, saya menafsirkan cara berpikir Prancis, itu adalah tata nilainya Prancis. Silakan Anda mau apakan itu. Tapi ini Anda lukis tetangga, yang itu kebetulan puncak figur, teladan sentral, yang di situ punya tata nilai sendiri. Nah, oleh karena itu, sekali lagi pada poin pertama ini saya katakan yang terjadi di Prancis sudah pasti menyinggung nilai-nilai keislaman, menyinggung nilai Prancis, dan yang paling penting bersinggungan dengan nilai toleransi global. Iya, permasalahannya begini, dikampanyekan oleh Bung Hasibullah, bahwa Presiden Macron tidak merasa bersalah karena bagian dari ekspresi yang kemudian diyakininya. Nah, itu saya tertarik dengan pengantar Kompas TV tadi. Karena terus terang saya di beberapa media jarang itu diberitakan. Iya, jadi ini kemudian disampaikan pada saat wawancara dengan Al Jazeera, yang kemudian dia tetap mendukung kebebasan ekspresi untuk menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Dan itu kemudian bisa memasuki ranah teritori yang menyinggung umat Islam. Iya, persis di situ yang ingin saya katakan. Yang saya baca agak di bagian belakang dari kutipan itu, Macron memang tidak sampai meminta maaf. Tapi dia sampaikan, saya tidak bermaksud berhadap-hadapan dengan umat Islam. Karena satu, saya tidak mau menjadi juru bicaranya Macron ya, cuman ini sebagai informasi yang penting kita terima juga gitu dari pernyataan Macron. Dia bilang ketika menyatakan Islam dalam krisis, justru kata Macron itu sebagai bentuk empati saya kepada Islam, di mana kebanyakan pelaku terorisme terutama di dunia Islam dilakukan oleh orang-orang Islam yang kemudian menjadikan korban utamanya nama besar, nama baik Islam itu sendiri.
Nah, ini menurut saya bagian daripada pernyataan yang sampai sejauh ini tidak tersampaikan ke publik secara lebih luas. Nah, oleh karena itu menurut saya ini karena ini adalah persoalan umat yang agung, umat Nabi Muhammad, kemudian kepentingan yang agung, kedamaian dunia, menurut saya memang sikap apapun harus dilandaskan kepada perkembangan-perkembangan yang ada, termasuk mungkin yang disampaikan Macron terakhir dalam klarifikasinya yang eksklusif ke Al Jazeera itu. Karena menurut saya banyak hal yang telah dimuat di situ, walaupun memang dia tidak sampai pada tahap meminta maaf atas apa yang dilakukan. Yang terakhir, Bung Aiman, yang ingin saya katakan adalah, saya melihat ada dimensi politisasinya kalau saya menggunakan terma yang berkembang di Indonesia. Di mana itu? Politisasi, saya menangkap ada dimensi politisasi agamanya di bagian ini. Yang ini sudah mulai bergejala secara global ya. Apa yang ingin saya katakan di situ, bahwa Macron ini dalam beberapa bulan terakhir partainya mengalami kekalahan cukup telak. Dan saya menduga apa yang dilakukan oleh Macron dalam bentuk pembelaan-pembelaan terhadap nilai-nilai Prancis tadi, itu dalam rangka tadi, satu, dia mencoba untuk secara konstitusional berpegangan pada yang diatur oleh konstitusi mereka, tapi secara politik dia juga ingin agar ada kesempatan untuk mengejar kekalahannya. Nah, ini yang saya agak resah di situ, karena politisasi agama seperti ini gejalanya makin mengglobal. Katakan yang terjadi di Amerika sebagai contoh. Jadi Anda curiga bahwa Anda yakin ada politisasi agama yang dilakukan oleh Macron di sini untuk kepentingan elektoralnya? Iya, karena dengan dia menembak sebagian umat Islam yang kebetulan bermasalah dengan nilai-nilai Prancis, ini kan bagian problem utamanya. Jadi para pendatang yang dianggap tidak menyatu dengan nilai-nilai. Pada poin itu mungkin masuk akal. Dan kemudian perkembangan paling akhir adalah Majelis Ulama Indonesia. Saya tahu Kiai Mas Duki juga sempat kemudian di MUI, Kiai Ma'ruf Amin bahkan ketua umumnya, bahwa menyerukan ketika memang ini tidak ada solusinya, permintaan maaf lalu kemudian menarik soal ekspresi dan lain sebagainya, maka Indonesia wajib memboikot produk Perancis. Ini disampaikan oleh pejabat MUI. Bagaimana sikap dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Ma'ruf Amin? Saya akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.